Cerita dimulai dengan Jack Cooper sama ibunya, Gail. Baru aja pindah ke kota kecil, Madison, Delaware. Gail dapat kerjaan baru sebagai wakil kepala sekolah di SMA setempat. Masalahnya, setahun yang lalu ayah Zack meninggal dan dia masih belum bisa move on. Mereka di sana cuma kenal satu orang, Lauren, saudara perempuannya Gail yang super ceria. Lauren ngasih Zack topi yang katanya sih limited edition. Tapi meskipun topi itu terlihat norak, Zack tetap tersenyum tipis, menghargai usaha bibinya yang mencoba mencerahkan harinya. Pas Zack lagi sibuk masukin barang-barangnya ke dalam rumah, dia melihat di jendela tetangganya yang cantik di sebelah, Hannah. Hannah bertanya apakah dia tetangga barunya. Kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Tapi sebelum sempat ngobrol lebih jauh, Hannah dipanggil masuk sama ayahnya, Pak Shipper. Nah, si Pak Shipper ini tiba-tiba datang ke Zack dan dengan muka super serius bilang, "Jauhi Hannah, kalau enggak hal-hal buruk bakal terjadi." Malam itu, dia menonton video dirinya dan mendiang ayahnya bermain baseball. Zack masih terjebak dalam kesedihan. Sulit baginya untuk move on dari kehilangan besar tersebut. Setiap sudut kota baru ini seolah mengingatkannya pada masa lalu yang tak bisa ia kembalikan. Zack mulai sekolah, tapi dia ogah banget masuk bareng ibunya. Dia takut nanti suasananya bakal canggung. Apalagi ibunya kan wakil kepala sekolah sekarang. Di sekolah ada acara penyambutan buat Gail sebagai staf baru. Dan semua orang di sana ngumpul. Selama upacara sekolah, Gail memberitahu semua orang tentang pesta dansa musim gugur besok. Seorang anak laki-laki bernama Cham duduk di sebelah Zack dan berteman dengannya. Berinya informasi kontaknya sehingga dia dapat menelpon jika dia ingin pergi ke pesta dansa bersamanya sebagai bagian dari rencana mereka untuk mendapatkan teman kencan. Zack membuang sampah, lalu Hannah muncul di pagar yang awalnya membuat Zack takut. Did I scare you? Dia langsung nanya, kenapa nggak lihat Hannah di sekolah tadi? Hannah tersenyum tipis, seolah sudah menduga pertanyaan itu. Aku nggak sekolah di sana, aku bersekolah di rumah, jawabnya dengan suara lembut. Ada hal seru nggak sih di kota ini? Tanya Zack. Kemudian Hannah tersenyum misterius dan mengajak Zack ke hutan. Ternyata di sana ada teman hiburan terbengkalai yang keren abis. Mereka naik biang lala dan duduk di kereta yang paling tinggi, ngelihat pemandangan kota yang indah di malam hari. Romantis banget kan? Cool, right? Been me and my mom since my dad died last year, so yeah. I'm sorry. Tapi pas mereka pulang, tiba-tiba Pak Shipper nongol lagi. Kali ini dia marah besar karena mereka berdua ketahuan bareng. This is your last warning. Malam berikutnya, saat Zack mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia melihat Hannah dan Pak Shipper bertengkar di jendela. Diikuti oleh Hannah yang berteriak. Kemudian ia bergegas untuk memastikan Hannah baik-baik saja. Tetapi Pak Shipper memberitahu Zack bahwa tidak ada teriakan. Zack langsung nelpon polisi. Yang datang malah dua petugas polisi yang kurang kompeten, Stephen dan Brooks. Mereka datang bareng Zack dan Bu Gail ke rumah Pak Shipper buat nanyain apa yang terjadi. Pak Shipper dengan tenang ia menjelaskan bahwa Hannah kembali ke rumah bersama ibunya di London. Dan teriakan itu berasal dari film horor yang ia tonton di HDTV-nya dengan suara surround. Zack yang yakin telah terjadi sesuatu kepada Hannah memaksa untuk mencari Hannah. Lalu para petugas menganggap Zack cuma buang-buang waktu mereka dan akhirnya cuma kasih peringatan doang. Malam harinya saat Gail pergi untuk mengawasi pesta dansa, dia meminta saudara perempuannya, Lauren, untuk menjaga Zack. Kemudian Zack melihat Pak Shipper berbicara dengan Hannah di jendela, tahu bahwa dia benar. Dia memberitahu Lauren untuk tidak masuk ke kamarnya karena dia harus belajar untuk ujian guna menutupi rencananya yang sebenarnya untuk menyelinap ke rumah Pak Shipper dan menyelamatkan Hannah. Zack bertemu dengan Cham setelah meneleponnya dan membuatnya percaya bahwa mereka benar-benar akan pergi ke pesta dansa sekolah. Sebenarnya dia membutuhkan bantuannya untuk pergi bersamanya ke rumah Pak Shipper dengan membobol kunci rumah. Dia meneleponnya dengan berpura-pura menjadi polisi dan memintanya datang ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Tak lama kemudian, Zack melihat Pak Shipper keluar dari rumahnya dengan ekspresi kesal, lalu bergegas pergi dengan mobilnya. Mereka berdua lalu menyelinap ke rumah Pak Shipper lewat ruang bawah tanah dengan membobol kunci ruang bawah tanah kayak agen rahasia amatiran.
Sepanjang jalan, Jack menemukan perangkap beruang di tanah dan menabrak jam. Setelah itu di lantai atas mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan rak buku. Namun buku-buku di rak itu bukan sembarang buku. Itu adalah manuskrip asli dari cerita-cerita Goosebumps yang terkenal. Setiap buku terkunci dengan kuat, seolah-olah untuk mencegah sesuatu keluar. Rasa penasaran Zack memuncak. Zack menemukan kunci di dekat meja dan membukanya untuk membuktikan suatu hal. Pas lagi asyik, Hannah muncul dengan muka panik dan nanya, apakah mereka baru saja buka buku itu? Dan benar saja, Zack gak sengaja membuka buku itu. Dan tiba-tiba, si abominable snowman besar hidup lagi. Monster salju raksasa itu hampir menyerang mereka, sampai Cem jerit-jerit ketakutan seperti perempuan. Lalu menghancurkan dinding ruangan, meninggalkan rumah dan melarikan diri ke kota. Lalu Hannah cepat-cepat ambil buku itu dan mengejar si manusia salju, diikuti Zack dan Cem yang masih bingung. Tapi mereka nggak sadar kalau manuskrip Night of the Living Dummy juga tiba-tiba terbuka sendiri. Anak-anak mengikuti si manusia salju sampai ke arena seluncur es. Di sana, mereka lihat si monster asik banget ngambil permen dari mesin penjual otomatis, kayak nggak ada kerjaan lain. Tapi begitu si manusia salju lihat anak-anak, suasana langsung berubah tegang. Hannah siap-siap buat nyedot si monster kembali ke dalam buku, tapi malah ceroboh dan buku itu jatuh dari tangannya. Panik, mereka semua lari sekencang-kencangnya. Si manusia salju berhasil menyudutkan mereka. Guys, come on, let's go! Bad idea, get off that thing! Tiba-tiba, Pak Shipper muncul dan dengan cepat menarik si manusia salju kembali ke dalam buku. Di perjalanan pulang, Zack dan Cem baru nyadar kalau Pak Shipper sebenarnya adalah R.R. Stein, si penulis seri Goosebumps yang terkenal itu. Mereka langsung terkesima. Pak Shipper yang sok galak marah ketika Cem meminta selfie, meminta dan membuang ponselnya. Begitu kembali ke rumah, Stein menyuruh Hannah untuk mulai berkemas. Tetapi Hannah tidak mau pindah karena dia muak dengan hidup yang selalu berpindah-pindah. Zack kembali bersama Cem meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Stein menjelaskan masa lalunya yang menyiksa. Dia telah menderita kebencian dan perundungan dari anak-anak lain karena alergi parah yang membuatnya tetap di dalam rumah selama masa kecilnya, menyebabkan dia menciptakan teman-temannya sendiri, monster, setan, dan hantu yang dia bayangkan akan meneror semua penyiksanya. Suatu hari, semua monster menjadi nyata. Saat mengambil buku-buku itu, Stein menyadari bahwa satu buku hilang. How long's it been? Duduk di kursi adalah Slavy dari Night of the Living Dummy yang bersumpah untuk membalas dendam atas pemenjaraannya. Dia membakar manuskripnya Slappy, no, wait! dan melarikan diri dari rumah bersama yang lain. Di luar, dia membuka buku The Haunted Car yang melepaskan mobil tituler dan melepaskan Lon Genomes dari Revenge of the Lone Genos. Slappy nggak cuma ngeluarin semua monster dari buku-buku yang ada, tapi dia juga membakar buku-buku itu biar Stein dan anak-anak nggak bisa nyedot monster-monster itu kembali ke dalam. Slappy pertama kali mengeluarkan kurcaci-kurcaci pembunuh yang langsung menyerang Stein dan anak-anak. Para kurcaci itu tampak mengerikan dengan senyum jahat dan sajam di tangan mereka. Meski berukuran kecil, mereka sangat lincah dan berbahaya. Namun mereka berhasil menghancurkan kurcaci-kurcaci itu sampai berkeping-keping. Tapi ternyata kurcaci-kurcaci itu bisa nyatu seperti puzzle hidup. Menyadari bahwa monster tidak dapat dihancurkan, jadi mereka melarikan diri dari para kurcaci dengan melewati ruang bawah tanah dan melarikan diri keluar setelah melihat lebih banyak manuskrip yang terbakar. Slappy mulai mengamuk di Madison dengan mobil berhantu dan membuka Your Plant Food yang melepaskan tanaman Evil Creeper yang menghancurkan menara seluler. Kemudian dia membuka 6 buku lagi dan melemparkannya ke lokasi berbeda di sekitar kota.
The Body Squeezer dari Invasion of the Body Squeezer bagian 1 dan 2 membekukan petugas Stephen dan petugas Brooke dan seluruh departemen kepolisian Madison. Vivi, si pudel vampir dari Please Don't Feed the Vampire, menyerang Lorraine. Saat mencari Slappy dan melihat bahwa semua orang di kota telah dibekukan oleh The Body Squeezers, Zack punya ide brilian. Dia nyuruh Stein buat nulis buku baru yang bisa nyedot semua monster balik ke dalam. Mungkin mereka bisa menangkap semua monster jika Stein menulis satu cerita. Tapi masalahnya, Stein butuh mesin tik Smite Corona kesayangannya yang dipajang di sekolah tempat pesta dansa lagi berlangsung. Sayangnya, mereka nggak bisa minta bantuan siapa-siapa. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka diserang sama Invisible Boy. It's the invisible boy. He's a menace. Dan gak lama kemudian belalang sembah raksasa datang menyerang. Stein nyetir secepat mungkin, tapi akhirnya mobil mereka terguling dekat supermarket. Belalang sembah raksasa itu langsung menghancurkan mobil mereka dan mereka buru-buru kabur masuk ke supermarket. Di dalam supermarket, ternyata ada werewolf of the Fever Swamp yang mengintai. Begitu melihat mereka, si werewolf langsung ngejar mereka keliling toko. Stein mencoba mengelabui werewolf dengan menutupi baunya menggunakan parfum yang ada di toko, tetapi usahanya sia-sia. Werewolf itu menemukan mereka dan segera mengejar mereka dengan ganas. Mereka berlari sekuat tenaga menuju bagian belakang toko, mencoba menahan werewolf dengan berbagai barang. Di saat-saat genting, tiba-tiba Lorraine muncul dengan mobilnya dan menabrak si werewolf, mendorongnya ke tempat sampah. Lorraine baru aja selesai ngadepin pudel iblis dan sekarang dia jadi pahlawan mendadak. Zack meminta Lorraine untuk segera pergi ke kantor polisi dan memanggil bala bantuan. Sementara itu, Stein, Hannah, dan Cem melanjutkan perjalanan menuju sekolah untuk mendapatkan mesin tik. Saat mereka berjalan melintasi kuburan itu, Hannah yang mengenakan tudung kepala terjebak pada salah satu patung batu yang sudah usang. Zack segera membantunya. Namun, ketika dia berhasil melepaskan tudung Hannah, sinar bulan yang menerpa gadis itu membuat Zack tertegun. Di bawah cahaya bulan, tubuh Hannah mulai terlihat biru dan transparan seperti hantu. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun mereka tidak punya banyak waktu untuk merenung karena tiba-tiba suasana kuburan menjadi semakin mencekam. Hantu-hantu dan zombie mulai bangkit dari makam mereka, mengeluarkan erangan mengerikan saat mereka mendekati Zack dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya mereka lolos dan berhasil sampai ke sekolah menengah. Go on without me. Save yourself. Okay, good luck. Ketika Lorraine tiba di kantor polisi, dia memberitahu polisi agar pergi ke sekolah untuk membantu Stein dan kawan-kawan. Tiba-tiba Slappy muncul di hadapannya dengan senyum licik di wajah kayunya. Dengan kekuatan jahatnya, Slappy membekukan Lorraine di tempat, membuatnya menjadi korban berikutnya dari rencana jahatnya. Setelah berjuang menghindari zombie, mereka akhirnya sampai di sekolah dan berhasil menemukan mesin ketik yang mereka cari. Tapi sebelum mulai nulis, Zack narik Stein ke samping buat ngomong empat mata. Zack dengan serius nanya soal Hannah. Stein akhirnya mengakui bahwa Hannah sebenarnya adalah salah satu ciptaannya dari cerita The Ghost Next Door. Dia menciptakan Hannah karena kesepian setelah kehilangan istrinya. Tapi yang lebih mengejutkan, Hannah sendiri nggak tahu kalau dia sebenarnya nggak nyata. Hannah datang untuk memberitahu mereka bahwa dia dan Cem menemukan mesin tik. Stein mengambil mesin tik itu dan pergi ke auditorium untuk mulai menulis cerita. Sementara Zack, Hannah, dan Cem memperingatkan semua orang. Zack dan Hannah buru-buru nyari Gale. Zack memperingatkan para siswa, staf sekolah, dan ibunya tentang monster-monster itu. Awalnya mereka tidak percaya padanya, sampai seseorang bercanda tentang bagaimana monster-monster itu menguasai sekolah. Semua orang tertawa, lalu orang itu berkata bahwa seekor belalang sembah raksasa akan datang. Dan mereka akhirnya percaya pada Zack ketika belalang sembah raksasa itu menghancurkan jendela gedung olahraga. Zack memberitahu seluruh sekolah untuk tenang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus membarikade pintu-pintu untuk melindungi sekolah dan tidak membiarkan monster-monster itu masuk. Sementara R.L. Stein menyelesaikan penulisan cerita baru untuk menangkap semua monster.
Di luar lapangan sepak bola, Slappy dan Lone Genomes melepaskan hampir setiap monster dalam seri Goosebumps. Look, those things out there. Mereka semua membuat api unggun dari buku-buku yang terbakar, sementara Slappy memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa bebas selamanya adalah jika mereka membunuh R.L. Stine dan menyerang sekolah. Sementara itu, Stan mulai nulis cerita Goosebumps baru buat nyedot semua monster kembali ke dalam buku. Anak-anak berusaha kasih waktu ke Stine dengan mengalihkan perhatian monster-monster yang makin dekat. Di perpustakaan, Zack melawan lebah dari Why I'm Afraid of Beasts dan monster lainnya masuk ke sekolah. Di lorong, seorang gadis bernama Tyler dan pacarnya Davidson diserang oleh Will dalam bentuk manusia serigala. Davidson meninggalkannya, tapi kemudian Champ menyelamatkan Tyler dari manusia serigala dengan menggigitnya dengan tambahan gigi peraknya. Tyler membalas Champ dengan memeluk dan menciumnya dan menjadi pacar barunya. Tetapi tanaman dan belalang sembah raksasa masih menyerang sekolah. Stine berusaha keras menyelesaikan ceritanya di auditorium dan dia hampir berhasil. Tapi tiba-tiba Slappy muncul dengan gaya jahatnya dan mematahkan jari-jari Stine dengan membantingkan kotak mesin tik hingga tertutup di jarinya sehingga mencegah Stine menyelesaikan ceritanya. Setelah itu, Zack dan Hannah tiba untuk membantu menyelamatkan Stine dari Slappy. Kepala sekolah berbicara melalui intercom bahwa monster telah menyerbu sekolah. Zack, Hannah, dan R.L. Stine melarikan diri ke gym bersama seluruh warga sekolah. Setelah mengalahkan tanaman dan membuatnya mundur kembali keluar, bulan datang dan Hannah mulai bersinar lagi, tetapi dengan Champ dan Tyler menyaksikannya. Champ bertanya kepada Zack tentang hal itu dan berkata bahwa dia sudah tahu dan dia tidak peduli. Namun, situasi makin tak terkendali saat monster-monster lainnya mulai membanjiri sekolah, menyerang para siswa dan staf yang masih berusaha mencari perlindungan. Zack menyadari bahwa mereka perlu mengalihkan perhatian para monster itu untuk memiliki kesempatan menyelesaikan cerita, merencanakan sebuah taktik berbahaya. Dia mengumpulkan beberapa bahan peledak dari laboratorium kimia sekolah dan bersama teman-temannya, mereka menyusun rencana. Setelah Stine menyadari bahwa Slappy dan para monster hanya mengejarnya, dia memancing mereka menjauh dari sekolah dan sekarang para siswa dan staf aman. Belalang itu menghempaskan bus hingga terbalik dan manusia serigala dan manusia salju yang keji membuka pintu, tetapi menemukan bahwa bus itu malah berisi boneka yang dipicu oleh bom. Ledakan itu memberikan mereka cukup waktu untuk melarikan diri kembali ke taman hiburan yang terbengkalai. Namun, bahaya masih belum usai. Ketika mereka tiba di taman hiburan, Slappy kembali memojokkan mereka di dalam rumah cermin yang gelap dan penuh pantulan. Dengan tawa jahatnya, Slappy mengungkapkan rencananya untuk menghukum Stine karena telah mengurungnya di dalam buku selama bertahun-tahun. Sebagai langkah terakhirnya, Slappy melepaskan salah satu monster paling mengerikan dari semua buku Goosebumps, The Blob That Ate Everyone. Dalam keputusasaan, Stine memberikan halaman-halaman buku dan mesin tik itu kepada Zack, berharap dia bisa menyelesaikan cerita dan mengembalikan semua monster ke dalam buku. Mereka memanjat biang lala bersama Hannah dan Champ, sementara Blob menangkap Stine. Zack menulis dengan cepat, mencoba menyelesaikan ceritanya dengan benar. Tapi saat itu, belalang sembah raksasa muncul lagi, menjatuhkan biang lala yang mereka naiki, membuatnya menggelinding liar melewati hutan. Keadaan makin genting dan mereka harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan semua orang sebelum semuanya benar-benar kacau. Akhirnya, anak-anak berhasil mencapai tempat terbuka yang aman, di mana mereka bisa membuka buku untuk mengembalikan semua monster. Namun, Zack tiba-tiba ragu karena dia sadar bahwa jika dia membuka buku itu, Hannah juga akan terseret kembali ke dalamnya. Dengan tegar mengambil alih dan membuka buku itu sendiri. Seketika itu, sebuah portal terbuka, mulai menyedot semua monster satu persatu kembali ke dalam buku. Slappy sempat mencoba menahan Stine, tapi dengan satu tendangan kuat, Stine berhasil mengirim Slappy langsung ke dalam buku.
Sementara itu, Zack memeluk Hannah erat-erat saat dia mulai berubah menjadi hantu. Hannah dengan senyuman penuh pengertian menyuruh Zack untuk melepaskannya sebelum akhirnya terseret ke dalam portal. Setelah itu, Zack hanya bisa memandang buku itu dengan perasaan kehilangan. Sementara dia, Stein, dan Champ mulai merindukan Hannah. Beberapa waktu kemudian, sekolah menengah atas Madison terlihat sedang diperbaiki dan dibuka kembali. Stein mendapat pekerjaan baru sebagai guru bahasa Inggris yang baru, dan dia sekarang berkencan dengan Lauren. Stein mengajar Zack dan Champ di kelas pada periode terakhir hari itu, dan dia memberi mereka pelajaran pertamanya tentang bagaimana setiap cerita yang pernah diceritakan, termasuk Goosebumps, dapat dipecahkan menjadi 3 bagian yang sangat penting. Setelah itu, Zack berjalan dengan Stein di lorong. Zack bertanya kepada Stein apakah merindukan Hannah, dan dia mengungkapkan bahwa dia membuat Hannah nyata setelah menulisnya kembali dengan buku lain. Zack dan Hannah saling melepas rindu dan meninggalkan sekolah. Beberapa saat kemudian, Stein mengambil kopernya dan hendak meninggalkan sekolah sendiri. Tapi kemudian dia tiba-tiba melihat mesin tik mengetik sendiri, menulis The Invisible Boy's Revenge. Ternyata Brent Green berhasil lolos dari penangkapan saat dia mengutip "Kau melupakanku." Jejak tangan Brent muncul di kaca lemari, sementara Brent tertawa terbahak-bahak.